terpercaya. Gabung ke kelompok kriminal bersenjata, satu mantan polisi ditangkap. Keluarga ungkap kronologi pemuda dianiaya. Wisata air panas Klayili. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Ece Dias, inilah Kompas Sorong selengkapnya. Saudara, satu mantan anggota Polri yang bergabung dengan kelompok kriminal bersenjata Yalimo, Aske Mabel, ditangkap Satgas Damai Kartens. Dari tangannya polisi menyita 2 pucuk senjata api dan puluhan butir amunisi. Setelah kurang lebih 8 bulan buron, Aske Mabel ditangkap Satgas Damai Kartens di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, dan langsung diterbangkan ke Jayapura untuk penyelidikan lebih lanjut di Mapolda Papua. Kapolda Papua Irjen Pol Patrick Renwarin mengatakan saat akan ditangkap, Aske Mabel yang memegang senjata api berupaya melawan, sehingga Aske Mabel dilumpuhkan dengan timah panas. Polisi juga menyita 2 pucuk senjata api beserta amunisi milik Polres Yalimo yang dicuri Aske Mabel Juni 2024. Sejak bergabung dengan kelompok kriminal bersenjata Juni 2024, Aske Mabel sudah terlibat dalam 10 aksi penembakan terhadap aparat dan warga sipil yang menyebabkan 6 orang meninggal dunia. Satgas Damai Kartens juga menangkap 1 anak buah Aske Mabel bernama Nixon Matuan dan menyita 2 pucuk senjata api beserta puluhan butir amunisi. Ini kemudian direspon cepat oleh gabungan baik dari operasi Damai Kartens, Satgas Damai Kartens yang memang tugasnya untuk menjaga keamanan di wilayah pegunungan, khususnya wilayah yang berpotensi terjadi gangguan tembakan, dan anggota Polda serta anggota Polres, anggota Satbrimo Polda Papua merespon informasi tersebut dan saudara Aske Mabel dapat diamankan. Hingga kini Satgas Damai Kartens masih akan melakukan pengejaran terhadap anak buah dari Aske Mabel di Kabupaten Yalimo. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. 3 oknum TNI diduga terlibat penganiayaan warga di Sorong pada Jumat pekan lalu hingga menyebabkan korban meninggal dunia pada Minggu pagi. Hingga kini polisi militer Angkatan Darat masih melakukan pemeriksaan terkait peristiwa ini. Kejadian blokade jalan yang sempat melumpuhkan jalur transportasi kota Kabupaten Sorong pada Minggu siang diduga berawal dari bentrok antar oknum anggota TNI Angkatan Darat bersama sekelompok warga pada Jumat malam yang berujung 1 warga meninggal dunia pada Minggu pagi. Kepala Penerangan Kodam 18 Kasuari, Kolonel Infantri Syawaludin Abu Hasan, menjelaskan kasus ini telah diserahkan kepada Polisi Militer TNI Angkatan Darat untuk ditangani, di mana dari pemeriksaan 7 orang saksi, 3 diantaranya diduga terlibat melakukan penganiayaan warga. Anggota kami akan diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Gitu. Apabila dia salah akan dikenai. Sekarang 7 orang yang ada dan 3 orang yang diduga masih kami konfirmasi dengan pihak dalam hal ini POM dan POM Sorong untuk pendalaman lebih lanjut. Awalnya kan
anggota saya itu dengan pacarnya sama orang tuanya itu dipukul. Itu yang menjadi persoalan. Sehingga memang kejadian itu ya namanya kembali ke kelihatannya keluarganya kalau atau pacarnya dengan mamanya pacarnya itu sampai dipukul, itu kan darah mudanya atau ini tumbuh lagi. Nah, hal itu yang menjadi persoalan pemicu awal. Tetapi kembali lagi ke persoalan sudah terjadi, mari kita sama-sama untuk bijak melihat persoalan ke depan. Kalau memang salah anggota kami, kita akan berusaha untuk bagaimana menindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sebelumnya persoalan ini sudah dimediasi dan pihak TNI telah menyerahkan santunan kedukaan kepada keluarga korban senilai 150 juta pada Senin siang. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Rumah makan terapung Nilastar di Danau Limboto, Gorontalo dibongkar paksa petugas gabungan Satpol PP Balai Wilayah Sungai hingga Dinas PUPR Provinsi. Pembongkaran ini dilakukan pasca putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Beginilah kondisi rumah makan terapung yang berdiri kokoh di tengah Danau Limboto yang kini dibongkar paksa oleh petugas gabungan. Rumah makan yang sempat viral dan menjadi daya tarik kuliner ini dinilai telah melanggar atau tidak sesuai dengan pemanfaatan tata ruang kawasan Danau Limboto. Sebelumnya polemik rumah makan ini sudah bergulir sejak beberapa tahun terakhir hingga harus menempuh jalur hukum. Sayangnya putusan pengadilan tetap memenangkan pemerintah dan menyatakan rumah makan terapung yang ada di kawasan Danau Limboto ini telah melanggar pemanfaatan tata ruang. Meski diselimuti rasa kecewa, pemilik rumah makan pun mengaku tak bisa berbuat banyak. Selain menyaksikan rumah makan yang menjadi penopang ekonomi harus dibongkar paksa. Setidaknya pemerintah lebih berpikir lagi ke masyarakat. Misalnya ada permasalahan-permasalahan yang akan menyangkut pembudidaya sejauh-jauh hari, setidaknya disosialisasikan. Bukan nanti sudah datang hari H mau dibongkar. Ini adalah dampak dari oleh karena danau dibuat begini. Dampaknya besar, Pak. Ekonomi kita macet sebenarnya. Sementara itu, Dinas PUPR Provinsi Gorontalo telah memberikan kesempatan kepada pemilik rumah makan untuk membongkar sendiri. Sayangnya hingga lebih dari 2 bulan rumah makan itu tak kunjung dibongkar. Di sisi lain, Dinas PUPR Provinsi pun masih memberikan kebijakan dengan tidak membongkar seluruh bangunan yang ada dengan syarat tertentu. Jadi objek dan permasalahan ini bukan bangunan terhadap keseluruhan. Ini cuma bangunan rumah makan yang ada di badan yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang ada di badan air Danau Limboto. Yang kami melakukan eksekusi ini berdasarkan Perda nomor 19 tahun 2017 KSP Provinsi, makanya itu yang menjadi rujukan kami untuk melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang ada di badan air Danau Limboto. Kedepan, pemanfaatan tata ruang kawasan Danau Limboto akan terus dimaksimalkan melalui pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat. Kris Kamisma Agustiar, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Keluarga ungkap kronologi pemuda dianiaya. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong. Saudara, keluarga almarhum Wendy Sinaba, korban penikaman pada Sabtu malam di distrik Sorong Barat, Kota Sorong, ungkap kronologi sebenarnya sebelum korban dibunuh. Menurut keluarga, korban pada hari itu masih melakukan aktivitas seharian di rumah bersama mereka. Ibunda almarhum Wendy Sinaba sangat terpukul anaknya mengalami peristiwa ini. Ia membantah jika sebelum kejadian penikaman tersebut, anaknya dituduh mengkonsumsi miras bersama teman-temannya.
karena korban pada hari itu masih melakukan aktivitas bersama keluarganya. Harapan kami, anak kami ya, sudah tentu punya harapan kami untuk dia itu besar. Karena anak laki-laki di dalam rumah ini. Jadi kami sangat merasa terpukul saat itu karena dia juga tidak sakit, dalam keadaan yang sehat. Dia dalam keadaan yang sehat. Baru kena musibah itu, kita rasa terpukul. Almarhum Wendy Sinaba dikenal sebagai sosok yang pandai bergaul dan selalu membantu keluarga. Keseharian pemuda 21 tahun ini adalah mahasiswa aktif di salah satu perguruan tinggi di Kota Sorong. Keluarga almarhum berharap pelaku penikaman mendapatkan hukuman yang sepantasnya sesuai aturan yang berlaku. Berarti ada pemberitaan yang mengatakan dia minum-minum di luar, itu tidak benar? Tidak benar, karena satu hari itu dia ada di rumah, aktivitasnya di rumah. Tidak kemana-mana, nanti sampai sore itu baru keluar untuk pergi beli ayam untuk makan malam. Itu saja. Keluar itu kembali sudah buat ayam, sudah makan bersama. Dia bilang ke depan duduk di pangkalan ojek di depan. Kasus ini pun turut dikawal oleh Forum Lintas Suku Orang Asli Papua Sesorong Raya yang mengecam masih beredarnya miras hingga menyebabkan sejumlah peristiwa di Kota Sorong. Pemerintah daerah diharapkan dapat menegaskan peraturan daerah tentang miras dengan lebih optimal. Miras ini punya dampaknya besar sekali bagi kami orang Papua. Jadi saya minta dengan hormat untuk pemerintah supaya tolong supaya menindaklanjuti dalam hal ini, bisa miras itu membatasi. Dan juga kami secara keseluruhan orang Papua, kami ingin tanah ini damai, tanah ini tenang. Hingga saat ini kasus penikaman pada Sabtu 8 Februari ini sudah diambil ahli Polresta Sorong Kota untuk diproses. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Siswa Sekolah Dasar Golden Gate Sorong, Papua Barat Daya diajarkan kampanye anti-bullying di sekolah. Kegiatan ini tidak hanya bagi siswa, melainkan juga turut melibatkan orang tua. Bullying menjadi isu nasional yang perlu dikampanyekan agar tidak terjadi di lingkungan sekolah. Para siswa Sekolah Dasar Golden Gate Sorong diajarkan selama 1 pekan untuk kampanyekan anti-bullying tersebut. Kampanye ini dimulai dari workshop tentang bahaya bullying. Kemudian anak-anak diajarkan menulis kartu-kartu kebaikan. Selanjutnya membuat dinding kebaikan, nonton film bersama, storytelling, dan pada hari terakhir, anak-anak akan diajak menggunakan baju biru sebagai warna anti-bullying. Jadi selama 1 minggu ini kegiatannya dilaksanakan secara full di sekolah, tapi juga di rumah orang tua kita juga ajak. Jadi ada waktu-waktu khusus yang kita minta orang tua, misalkan kemarin mereka ada percakapan tentang bullying. Lalu di hari ini di rumah juga mereka akan menulis kartu kebaikan, di besok mereka akan tulis kartu ucapan syukur, di besoknya lagi mereka akan nonton film dan ada storytelling, dan di hari Sabtu mereka ada reflection time bersama dengan orang tua juga. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan edukasi kesadaran terhadap anak-anak untuk tidak melakukan tindakan bullying, sekaligus menciptakan suasana sekolah yang aman dan ramah, sehingga siswa ketika sekolah dapat dengan semangat untuk belajar. Flora Barlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Puluhan simpatisan kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 beramai-ramai berangkat dari Sorong menuju Jakarta untuk menyaksikan acara langsung pelantikan di Istana Negara. Untuk hari Rabu pekan ini, tiket pesawat terjual habis. Bandara Dominic Edward Osok Sorong ramai dipadati simpatisan kepala daerah terpilih. Mereka akan berangkat menuju Jakarta untuk menyaksikan secara langsung pelantikan kepala daerah pada Kamis pagi oleh Presiden Prabowo Subianto. Tidak hanya dari kota Sorong, namun ada juga dari kabupaten lainnya
yang ada di Papua Barat Daya. Meskipun tidak mendapatkan undangan secara resmi, ini merupakan inisiatif mereka dan partai pengusung untuk menyaksikan secara langsung momen pelantikan. Kita satu tim ini ada 30 orang. Kita dari Kota Sorong menuju Jakarta untuk mengikuti acara pelantikan Bapak Gubernur Papua Barat Daya. Sementara itu, Kepala Bandara Deo Sorong, Cece Tarya mengatakan, memang jelang pelantikan kepala daerah terpilih, animo penumpang untuk keberangkatan Sorong Jakarta sudah mulai terasa sejak 14 Februari dan puncaknya tertinggi pada Rabu pekan ini. Pihak bandara juga akan mengantisipasi kepulangan penumpang usai pelantikan. Rabin Yarangga, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Wisata air panas Klayili. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong. Saudara, di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya terdapat salah satu tempat wisata pemandian air panas. Tempat ini masih jarang dikunjungi oleh wisatawan lokal, meskipun demikian sudah terkenal di sejumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Raja Ampat. Ada sejumlah tempat wisata yang masih jarang tersentuh oleh masyarakat lokal. Salah satunya wisata pemandian air panas Klayili yang terletak di Kampung Persiapan Malasigi, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Untuk sampai ke tempat ini dibutuhkan waktu hingga 2 jam perjalanan dari pusat kota Sorong. Konon, tempat wisata ini masih dijaga oleh para leluhur, sehingga setiap pengunjung yang datang berwisata wajib mengikuti ritual adat dari pemilik hak wilayah setempat, karena dipercaya dapat terhindar dari bahaya. Pemilik juga mengingatkan pengunjung agar menjaga kebersihan tempat wisata tersebut. Pengunjung mengaku tidak hanya sekedar berwisata, namun air panas yang dihasilkan dari tempat ini bisa menjadi terapi untuk tubuh, menghilangkan rasa lelah dan mengobati sejumlah penyakit. Untuk masuk ke tempat wisata pemandian air panas ini, pengunjung hanya membayar Rp25.000 untuk kendaraan roda 2, sedangkan Rp50.000 untuk kendaraan roda 4 dan bisa menikmati pemandian air panas sepuasnya. Selain itu, pengunjung juga dapat melihat burung cendrawasih lebih dekat. Pengunjung yang datang pergi mandi, ya, yang lebih awal sampaikan bahwa untuk yang sakral, ya, kita harus patuhi, ya. Dan selain itu juga kebersihan dalam tempat permandian air panas. Kalau dampak yang positif itu orang pengunjung yang datang mandi dan pulang menjadi sehat. Sakit penyakit apapun, sakit kulit juga sembuh. Diharapkan pemerintah dapat memperhatikan fasilitas umum seperti jalan menuju ke lokasi wisata ini agar ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal, sehingga membantu pendapatan masyarakat setempat. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong episode hari ini. Saya Ece Dias mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.